Oke, jumpa lagi di Tanya Mentor. Nah, kita udah di season 2 nih ya. Sekarang aku sendirian nih buat jawab-jawabin. Di sini ada pertanyaan dari Kak Elizabeth Purnama. Bagaimana mencari teamwork? Tips dan triknya. Yang kedua adalah bagaimana untuk ekspansi bisnis menjadi lebih besar dari sekarang gitu. Mungkin yang pertama ya, mencari tim. Jadi tim itu ada dua macam ya, ada tim inti, ada yang kedua itu tim support. Nah, Kak Abed ini lagi butuh apa? Tim inti itu adalah sama-sama pemilik gitu. Jadi sama-sama pemilik yang nanti akan membantu kita buat berpikir, membantu kita dalam segi modal, membantu kita juga dalam segi bekerja juga. Nah, tim inti ini ibaratnya pemilik kedua, ya co-founder. Nah, ini juga penting juga. Karena kadang-kadang gini, kita mungkin jago di bagian masak. Misalnya kita bisnisnya adalah makanan, kita jago di dapurnya. Tapi kita nggak terlalu jago di hitung-hitungan keuangannya, kita nggak terlalu jago di deal-deal bisnisnya, itu kita butuh orang yang jago di situ. Nah, jadi kita bisa cari tim inti yang di situ. Atau mungkin kita lumayan bisa nih semuanya, kita juga bisa sedikit-sedikit di produksi, kita juga bisa sedikit-sedikit di marketing. Jadi siapa tahu Kak Abed cuma butuh dari tim dari support aja yang bantuin, misalnya bantuin bikin konten, bantuin dari admin, bantuin dari sisi finance, atau dari sisi masak gitu ya. Jadi tim inti atau tim support nih yang perlu dimasukin, perlu di hire gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana untuk ekspansi bisnis menjadi lebih besar dari sekarang. Nah, ekspansi bisnis tentu ada dua macam. Yang pertama ekspansi bisnis meningkatkan penjualan, atau yang kedua ekspansi bisnis punya cabang gitu. Jadi kalau Kak Abed ini kayaknya bisnisnya ini saya tahunya itu jualan ini ya, bakery ya, roti-roti gitu. Kalau kita misalnya mau ekspansi bisnis berarti ya kita harus punya cabang, ada cabang 2 gitu. Ya, jadi yang pertama kita bisa maksimalkan orang datang di cabang kita yang pertama dengan berpromosi, sebar brosur gitu dan lain-lain. Atau yang kedua tadi buka cabang baru di tempat yang lebih rame. Ya, itu yang dilakukan oleh banyak sekali sekarang ya, Mixu gitu, lalu baiklah bisnis-bisnis yang lain. Jadi dia buka di beberapa cabang. Ya, jadi bisa dipikirkan itu Bu ya, bisa buat buka di beberapa cabang. Survei lokasi, survei tempat. Tapi yang penting pertama sih harus di-review dulu ya. Bisnis yang sekarang itu apakah sudah maksimal? Orang yang datang sudah maksimal? Orang udah banyak yang tahu kita jualan di tempat yang pertama. Itu kalau tempatnya offline. Oke, pertanyaan kedua. Gimana caranya agar pelanggan tertarik dengan produk kita? Nah, ini banyak macam ya. Yang pertama dari sisi produk dulu. Produk kita itu apakah sudah menjawab kebutuhan dari konsumen? Ya, apakah sudah menjawab kebutuhan dari konsumen? Konsumennya memang butuh produk kita. Lalu yang kedua, kita juga lihat kompetitor. Ya, apakah produk kita itu memiliki keunikan? Ya, kalau misalnya kita sama-sama aja, misalnya kita jualan nasi goreng. Lalu kompetitor juga sudah banyak yang jualan juga nasi goreng. Apakah mereka akan tertarik kepada kita? Jawabannya tentu belum tentu juga. Mereka akan coba bandingkan dari segi harga. Ya, jadi biar orang lebih tertarik sama kita ya itu tadi. Kamu harus punya keunikan. Misalnya nasi goreng kita itu punya berbagai macam varian. Atau mungkin dia punya varian ikan asin. Nah, kan jarang tuh nasi goreng yang punya ada variannya, awalnya di situ ikan asin. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda. Produk kita dijual dari produk yang lain. Kalau kita nggak punya perbedaan, sekali lagi kita hanya akan dibandingkan dengan dari sisi harga aja. Mana yang paling murah itu yang akan dibeli. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anas Ulin Nuha. Dari Kak Anas Ulin Nuha mau tanya Kak Mentor, bisnis iklan itu ada berbagai macam. Ada berbagai macam ya. Saya kemarin dapat cerita ada satu pengusaha membayar iklan per bulan sampai 150 juta. Biar bisnisnya cepat dikenali oleh orang ketika mencari di medsos. Ya, betul banget. Bahkan saya pernah handle klien yang dia menghabiskan 30 miliar ya. Jadi 150 juta itu masih kecil gitu. Jadi kalau kita mau besar, tentu kita perlu modal yang lebih besar gitu. Kita perlu buat beriklan. Iklan itu tujuannya apa? Iklan itu tujuannya adalah biar bisa menjangkau orang lebih banyak lagi. Kalau duitnya lebih besar, tentu yang dijangkau lebih banyak lagi. Kalau kita ngiklan cuma 5 juta, tentu jangkauannya paling ya cuma berapa ribu orang. Tapi kalau 150 juta, jangkauannya bisa jutaan orang yang tahu soal produk kita. Dan kemungkinan yang beli, banyakkan mana? Tentu yang duitnya lebih banyak gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan tadi, produknya udah bagus, udah oke, udah banyak yang suka, next step-nya adalah gimana caranya banyak orang yang tahu. Baik orang tahu gimana caranya Kak? Yang ngiklan. Zaman sekarang itu kita nggak bisa lagi ya seperti dulu mungkin ya kita cuma punya toko di pinggir jalan rame orang lalu lalang itu akan rame orang beli. Sekarang itu kita butuh beriklan apalagi di sosial media ya. Angkanya tentu berbeda-beda tergantung dari jenis bisnisnya teman-teman. Ada yang mungkin dia bisa angkanya gede gitu. Tapi
semakin gede ya angka budget kita buat ngiklan, semakin besar juga peluang orang buat beli. Tapi juga harus diperhatikan ya, misalnya gini, Kak saya mau ngiklan 150 juta, tapi produk kita nggak ready. Nanti banyak pesanan, kita nggak sanggup ngasih, ya kita sendiri yang kerepotan. Jadi harus disesuaikan juga produk kita ready-nya berapa, lalu pelan-pelan kita keluarkan budget iklan ya. Dan iklan itu nggak harus langsung banyak ya, jutaan. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu, misalnya 100.000 per bulan, kita naikin lagi ya, karena pada ujungnya memang mau nggak mau mereka yang bayar iklan paling gede akan mendapatkan keuntungan yang paling gede gitu. Jadi janganlah pelit sama bisnisnya sendiri ya, itu adalah investasi bagi bisnisnya masing-masing. Pertanyaan terakhir adalah dari Kartika Bella. Nah ini pertanyaannya menarik juga ya. Cara penjualan yang tepat melalui apa? Karena lewat Instagram, WA status tidak ada respon dari yang lihat feed saya. Saya sudah coba iklan, namun belum juga kunjung dapat orderan. Nah ini kembali lagi ya, saya harus kelihat juga ini Instagram itu seperti apa. Yang pertama kita maximize dulu Instagramnya. Maximize-nya gimana? Apakah foto-fotonya udah terlihat bagus, orang tertarik buat beli? Ya. Lalu kamu apakah sudah konsisten buat posting konten? Kalau kita punya akun bisnis, harus posting tiap hari. Ya. WA status itu nggak akan ada respon memang. WA status itu ya yang lihat kan cuma orang-orang terdekat kita. Makanya manfaatkan IG. Posting tiap hari kalau perlu ya, Instagram. Dan mungkin saya bisa bilang kalau sekarang sih TikTok ya. Apakah sudah coba main di TikTok? Di TikTok Shop bisa. Gitu. Lalu apakah iklan itu belum kunjung mendapatkan orderan? Saya juga harus tahu nih, ngiklannya itu udah berapa lama gitu. Karena iklan dan orderan itu hal yang berbeda ya. Ketika kita ngiklan, itu berarti orang tahu soal produk kita ya. Jadi semakin banyak orang yang tahu. Kalau belum dapat orderan berarti yang salah apa? Iklan kita. Berarti iklan kita itu belum cukup menarik sampai orang harus order ya. Jadi ketika kita bikin iklan, kita harus masukkan juga di dalam iklan itu promo. Ya misalnya kayak promo beli 1 gratis 1, diskon 20% gitu, itu buat menarik orang lebih buat beli. Lalu lihat juga iklannya itu apakah sudah clear, jualannya itu berapa, harganya berapa, lalu misalnya kayak belinya kemana gitu. Lalu dari sisi foto-foto juga, apakah foto-foto sudah oke ya, coba ngelihat juga Instagram dari teman-teman yang lain, Instagramnya seperti apa konten-kontennya gitu, apakah konten-kontennya udah cukup bagus sehingga orang yang lihat iklan kita akhirnya tertarik buat beli gitu ya. Jadi buat Kak Bella, dan jangan menyerah ya. Misalnya kayak saya sering dapat pertanyaan sih, Kak saya kok sudah bikinin konten tapi belum ada yang beli, terus saya lihat Instagramnya baru 4 konten yang dibikin. Ya kita butuh proses gitu, jadi usahakan tiap hari ada konten selama 1 bulan, saya jamin bulan kedua udah ada orderan ya. Konsistensi itu yang penting, lalu tetap improvisasi. Jadi dulu mungkin kontennya jelek, belajar lihat pesaing, oh kontennya ternyata bagusnya seperti ini, kita bikin terus, nanti akan ketemu yang bagus seperti apa. Itu aja episode Tanya Mentor kali ini, jumpa lagi di Tanya Mentor selanjutnya. Bye-bye!